Lu mau tahu salah satu jenis orang goblok gak? Ya, orang yang main judol. Kalau gue sebagai orang yang gak nyentuh judol aja tahu kalau mereka sama aja buang-buang duit. Tapi masa mereka gak mikir sampai situ sih? Bahkan ada oknum polisi yang kena kasus judol. Dan tahu apa yang lebih gilanya? Ada oknum guru yang mabar sama muridnya. Bukan ML, bukan EPEP, bukan Valo, tapi mabarnya judol. Wow, selamat, kita udah sampai di level ketololan tertinggi. Kok bisa mereka buta fakta kalau judol itu malah ngerugiin? Tapi serius, kenapa sih orang-orang miskin yang justru paling sering kena jebakan ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kita semua tahu, hidup itu berat. Apalagi kalau duit pas-pasan. Jadi pas ada yang nawarin modal sejuta bisa jadi puluhan juta, otaknya langsung mikir, wah ini jalan keluar. Padahal di situ perangkapnya. Lu nggak sadar kalau sistemnya udah diatur buat bikin lu ngerasa hampir menang terus. Lo liatnya cuma kesempatan buat menang, tapi lo lupa seberapa banyak yang udah kalah. Dan kalau udah kalah, bukannya berhenti, malah makin nekat. Duit abis, tapi pikiran gak bisa move on. Tinggal sekali lagi pasti balik modal. Ujung-ujungnya lu ngeluarin duit lebih banyak, nyari celah biar bisa main lagi. Tiap kali stres karena duit kurang, lu buka slot. Setiap dapet tekanan hidup, lu berharap ada pola gacor yang bisa mengubah nasib. Padahal makin sering lo main, makin miskin lo dibuatnya. Yang lebih parah, lingkungan lu bisa ikut ngeracunin. Temen lu pamer menang jutaan, padahal gak ada cerita pas kalah puluhan juta. Lo yang awalnya cuma iseng, lama-lama kecanduan. Dan tahu siklusnya gimana? Duit habis, mulai jual barang, HP ludes, motor hilang, bahkan ada yang nekat gadai rumah. Sampai akhirnya masuk ke level selanjutnya, pinjol. Pinjol itu kayak setan yang lagi nungguin lo jatuh. Sekali lo minjem, lo bakal diteror siang malam buat dibayar. Bunga makin tinggi, utang numpuk, hidup makin hancur, keluarga lo pada ninggalin. Kerjaan bisa hilang, mental makin kacau. Sampai akhirnya ada yang nekat bunuh diri gara-gara nggak bisa lepas dari lingkaran setan ini. Dan yang paling ngeselin, bandarnya tetap kaya, sementara lu makin sengsara. Oke, udah jelas ya kalau judi online itu jalan pintas buat jadi lebih miskin lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara lepas atau biar nggak terjebak? Yang pertama itu sadarin kalau judi itu bukan solusi finansial. Duit lu nggak akan nambah, malah makin habis. Yang kedua, blokir akses ke situsnya. Kalau lu udah terlanjur main, coba hapus akunnya, blokir situsnya, unfollow grup-grup, dan jauhi lingkungannya. Yang ketiga itu ganti fokus ke hal lain. Cari kegiatan yang lebih produktif, kayak freelance, dagang kecil-kecilan, atau belajar skill baru buat naikin penghasilan. Yang keempat itu cari bantuan kalau udah kecanduan. Kalau lu udah ngerasa nggak bisa lepas sendiri, coba cari dukungan, teman, keluarga, atau bahkan psikolog. Yang penting sadar dulu kalau lo butuh berhenti. Dan yang terakhir itu edukasi orang lain. Lo udah ngerti kan bahayanya? Ajak orang lain biar mereka nggak ikut-ikutan terjebak, biar nggak makin banyak korban. Jadi menurut lo kenapa masih banyak orang yang ketipu sama judi online? Pernah lihat teman atau keluarga lo yang kecanduan? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Jika lo suka dengan kontennya, silahkan like. Dan kalau nggak mau ketinggalan konten-konten gue yang lain, bisa subscribe. See you guys again sometime and bless.